perkawinan di Kana, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepadanya, kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih, tema renungan Advent minggu ketiga ini adalah komunikasi berdasar cinta kasih dan iman dalam keluarga. Hakikat dari komunikasi tidak lain adalah orang saling mengerti satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, kita telah merenungkan tadi bacaan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau kita lihat di dalam diri Yesus dan Maria tadi, sungguh-sungguh telah terjadi sebuah komunikasi yang berangkat dari hati. Komunikasi yang terjadi bukan komunikasi satu arah berbentuk perintah, tetapi komunikasi dari dua arah. Maria mengkomunikasikan kegelisahannya, keprihatinannya terhadap tuan rumah yang kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Maria hanya menyatakan seperti itu tanpa menindaklanjutinya dengan yang lain-lain, mengandaikan bahwa memang sebelum-sebelumnya telah terjadi sebuah komunikasi hati, komunikasi yang berdasarkan cinta kasih antara Maria dan Yesus putranya. Maria bisa melakukan itu semua karena ia menyadari benar bahwa Yesus sungguh juga mengerti apa yang diungkapkannya. Itulah para saudara yang justru menunjukkan sebuah komunikasi yang luar biasa antara Yesus dan Maria. Sebuah komunikasi hati di antara mereka, komunikasi cinta kasih di antara mereka. Bukan hanya itu, kalau kita melihat reaksi Yesus di kemudian menunjukkan bahwa Maria juga di dalam mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hatinya, sungguh-sungguh melandaskan iman. Ketika Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, di dalamnya tentu Maria mengandaikan bahwa Yesus akan berbuat sesuatu. Maria tidak memerintah, tetapi itu semua sungguh-sungguh dipahami oleh Yesus dengan sangat baik. Maka tadi kita lihat Yesus sungguh telah memberikan sesuatu yang menjawabi keprihatinan tersebut, yakni mengubah air menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang terbaik. Para saudara yang terkasih, komunikasi hati
itu sungguh-sungguh akan dapat terwujud manakala ada dua hal. Pertama, yang harus kita bangun adalah sikap mau mendengarkan. Dan kita lihat di sini, Yesus sungguh pribadi yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maria ibundanya. Lalu sikap yang kedua adalah mau mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, entah itu kegembiraannya, entah duka citanya, keprihatinannya, dan lain sebagainya. Dan inilah yang perlu terjadi. Dan ternyata di sini kita bisa meneladan Maria yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, mengungkapkan keprihatinannya. Di tengah keluarga sungguh akan terbangun sebuah komunikasi yang berdasar cinta kasih dan iman, itu apabila kedua-duanya itu ada di tengah-tengah setiap pribadi anggota keluarga. Kerelaan mau mendengarkan dan juga kesediaan untuk mau mengungkapkan kegelisahannya. Dalam hal ini kita bisa belajar dari keluarga Nazaret. Para saudara yang terkasih, semoga di minggu ketiga Advent ini kita bersama-sama berjuang untuk membangun sebuah komunikasi hati, komunikasi cinta kasih dan iman, untuk mengalahkan aneka macam hal, bentuk macam peralatan teknologi dan komunikasi yang seringkali justru membuang komunikasi hati, cinta kasih, dan iman. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Selamat pagi. Dari mana? Tuh, semoga berkati Tuhan, sehat dan pinter ya.